mozzarella, ayam suwir, ayam sayur, American risol juga. Tapi lebih ke jagung jasuke, jagung susu keju. Membuatnya dengan senang hati, dengan rasa yang semangat untuk jualan, jangan pantang menyerah juga. Karena risol menurut saya makanan yang diminati dari semua kalangan. Apalagi kalau di bulan puasa, risol sangat diminati, bahkan menjadi pembuka yang sangat dicari oleh orang lain. Lebih banyak senyum sih. Kalau jualan itu bawaannya tuh harus happy terus, harus tertawa terus. Jadi pelanggannya pun juga senang datang ke kita. Hobi saya tuh dulu penyiar. Saya suka mendengarkan radio. Jadi saya dulu pernah siaran di beberapa radio di Kota Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Nadia. Saya umurnya 25 tahun dan saya tinggal di daerah Lampasai Kota, Banda Aceh. Saya lulus dari Kesehatan Lingkungan Poltekkes dan saat ini saya sedang jualan risol panas yang saya tekuni dari 2 tahun yang lalu. Ada risol original, itu risol biasa, risol ayam sayur, risol jagung, risol ayam suwir, risol mozzarella, sama American risol. Harga yang original itu dimulai dari harga 2.000, yang ayam sayur 2 piece itu 5.000, risol jagung juga 2.000, yang ayam suwir, mozzarella, dan American risol itu per piece-nya 5.000. Ayam suwir, ayam tok, dia nggak pakai sayur. Ini American risol, ayam suwir, ini ayam sayur. Alamatnya kami di Jalan Ramastia, Lampasai Kota, bersebelahan dengan Bakso Sakti atau Cut Nun. Kami bukanya setelah asar, tapi sebelum asar sudah di sini sampai habis maghrib. Biasanya kami aktivitasnya dimulai dari pagi hari ya, dari jam 7 pagi itu kami biasa buat adonan tepung untuk risol, itu dimulai dari tepung terigu, terus ada telur, ada tepung kanji, ada garam sama penyedap rasa. Isiannya seperti biasa kentang dan risol, tapi lebih banyakin kentang supaya lebih enak. Terus ada juga ditambahkan dengan bumbu seperti bawang, bawang merah, bawang putih, cabai. Itu di blender jadi halus ya, itu bumbu halusnya. Terus ditumis dulu, setelah itu baru dimasukkan wortel dan kentang. Isinya beda-beda sih, Mas. Isinya itu ada yang ayam suwir, itu ayam aja isinya di dalamnya. Jadi ayam suwir itu ayamnya yang sudah disuwir dan ditumis seperti bumbu yang di risol tadi. Terus ada ayam mozzarella, jadi ditambahkan keju mozzarella dan krim ayam. Jadi krim ayam ini tuh ada tambahan dari susu kental manis sama susu UHT dan keju yang dimasak terlebih dahulu sampai mengental. Setelah itu baru ditambahkan dengan ayam suwir dan mozzarellanya di atas ayam suwir. Yang American risol itu ada susu UHT, ada mayones, ada saus, terus ada telur yang direbus ya, terus ada sosis, deh situ aja. Risol yang biasa itu 2.000, itu risol isian original ya, risol sayur. Terus ada juga risol ayam sayur, itu ayam suwir ditambah dengan risol isian sayur di atasnya. Jadi lebih banyak ke ayamnya daripada sayurnya, itulah isian dari ayam sayur. Yang American risol itu harganya 5.000 karena ukurannya sama cita rasanya juga agak lebih nggak seperti risol biasa. Bahannya juga kami hitung di satu risol itu 5.000. Sedangkan risol jagung ya dari jagung aja, tapi lebih ke jagung jasuke, jagung susu keju. Rasanya seperti itu.
dari ibu saya, karena ibu saya juga dari sebelum tsunami beliau sudah berkecimpung di dunia risol. Jadi keluarga beliau, keluarga ibu saya itu sudah buat kue dari sebelum tsunami. Mulai kue risol, gorengan, terus ada bingkan, martabak Jakarta. Jadi diteruskan ke saya sebagai anaknya. Yang paling favorit sih risol mozzarella, ayam suwir, ayam sayur, American risol juga favorit. Kalau buka pertama kali mungkin habis dari mulai rak, terus dapur, bahan itu sekitar 3-5. Ada nggak resep rahasianya, Kak? Resep rahasianya nggak ada ya, jadi resepnya sama seperti risol yang biasa. Cuman resep yang manisnya itu mungkin cita rasa dari sendirinya ya, lebih membuatnya dengan senang hati, dengan rasa yang semangat untuk jualan, jangan pantang menyerah juga gitu. Jadi rasa risolnya juga semakin enak. Hobi saya itu dulu penyiar. Saya suka mendengarkan radio. Jadi saya dulu pernah siaran di beberapa radio di Kota Banda Aceh. Terus saya pernah saat ini juga selain di risol, jadi saya juga pernah di posyandu daerah ya, puskesmas. Itu saya juga ada di bagian itu. Jadi turut ambil di dalam puskesmas. Walaupun lulusan dari kesehatan lingkungan, tapi saya tetap ada di dalam kesehatannya sendiri. Walaupun saya tetap jualan di sore hari. Kenapa saya jualan risol? Karena risol sudah saya lihat dari zaman saya kecil. Jadi mungkin lebih enak untuk ditiru. Semakin perkembangan zaman, risol itu nggak hanya itu-itu aja rasanya. Jadi setiap perkembangan zaman pasti risolnya sudah berbagai macam rasa. Jadi ya fungsional sih, untuk itu kita tambahin sendiri. Jadi kalau risol biasa itu saya belajar dari orang tua dan saya meneruskan saja. Motivasi saya ya karena risol menurut saya makanan yang diminati dari semua kalangan. Nggak hanya orang muda, tapi anak-anak bahkan sampai orang tua pun sangat menikmati isian risol itu. Apalagi kalau di bulan puasa, risol sangat diminati, bahkan menjadi satu pembuka yang sangat dicari oleh orang lain. Mungkin kalau misalnya omsetnya, kalau hari biasa saat ini ya, sekitaran 500-an ribu per harinya. Kalau di bulan puasa itu melonjak sekitar omsetnya per hari 1,5 juta. Ya, dalam 500 ribu dalam waktu 3 jam saja, dari habis asar sampai habis maghrib. Mungkin kendalanya karena kami UMKM yang baru berkecimpung di dunia kuliner, ya jadi mungkin orang belum banyak tahu, itu aja. Tapi kalau misalnya rasa sih, yang dulu-dulu atau beberapa orang yang sudah tahu dari bulan puasa yang kemarin datang sih, alhamdulillahnya banyak yang datang kembali untuk coba. Apalagi kalau udah coba yang harga 5 ribuan, pasti nggak minta lagi yang ayam sayur. Pengalaman pahitnya mungkin kami nggak ada yang beli dalam satu hari, cuman ada satu orang, itu pun cuma 20.000. Itu dulu pertama kali buka. Ya tetap konsisten sampai akhirnya banyak yang kenal dan akhirnya bisa omset per harinya walaupun nggak banyak, ya 500.000. Harapannya semoga UMKM kami yang kecil ini bisa berkembang secara luas, setidaknya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Ya kalau bisa sampai luar kota juga bisa. Ya semoga aja bantuan dari teman-teman bisa untuk meningkatkan UMKM kami. Kunci sukses Kuncinya satu, konsisten, terus belajar, walaupun belum ada yang kenal risolnya, tapi saya yakin kalau misalnya suatu saat nanti pasti risol saya pasti banyak yang beli, banyak yang makan, dan mengenal risol Sarah itu menjadi risol yang satu makanan yang terenak di wilayah Aceh. Terus sabar juga kuncinya, karena jualan itu kan dia nggak harus selalu datang pelanggan, jadi setiap hari itu kita terkadang ramai, terkadang sepi, jadi omsetnya tuh naik-naik turun, jadi kita harus sabar, terus harus juga nggak boleh pantang menyerah.
Ya, mencintai pekerjaan dengan sepenuh hati dan menjalankan dengan ikhlas. Lebih banyak senyum sih. Kalau jualan itu nggak boleh yang marah ya, karena emang bawaannya walaupun di rumah itu marah ataupun punya masalah pribadi itu harus disingkirkan dulu. Jadi lebih ke bawaannya tuh harus happy terus, harus tertawa terus. Jadi pelanggannya pun juga senang datang ke kita. Semoga UMKM yang di Aceh itu semakin jaya, nggak hanya UMKM yang sudah besar dan ternama saja, tapi UMKM yang kecil sekalipun sudah harus di-up sebagai apresiasi untuk masyarakat juga. Mungkin bagi teman-teman yang ingin berbagi kisah ceritanya tentang ide-ide usaha ataupun berbagi tentang pengalaman-pengalaman dalam usaha, boleh subscribe di Cerita Makan kali ini, karena Cerita Makan bisa jalan-jalan sambil kulineran di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar dan Aceh lainnya di seluruh Indonesia ya. Semoga ya sampai ke luar negeri lah. Semoga pengalaman saya bisa diambil hikmahnya juga dan diambil ilmunya, walaupun nggak banyak ya setidaknya adalah sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.